Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seperti biasa, setelah Isya sesi tanya jawab dan Anda boleh bertanya apa saja, tapi dianjurkan agar berkisar di masalah yang sedang kita bahas. Tanya pertama, saya menginginkan beasiswa ke luar negeri. Apa ibadah yang dapat saya lakukan selain tahajud dan istikharah? Apakah sholat hajat itu ada? Setahu saya tidak ada sholat hajat dan hadisnya lemah, tidak dipakai oleh para ulama. Jadi yang ada adalah sholat istikharah, dan istikharah itu sebenarnya sudah sama ya, meminta petunjuk agar hajat kita itu diberikan atau ditunjukkan yang terbaik oleh Allah, A atau B, berangkat atau tidak, menikah atau tidak ya, dan seterusnya. Jadi selain ini ya Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda berdoa. Cuman yang saya ingin titik beratkan masalah keluar negerinya. Coba ya, ini saya bermusyawarah ya, memberikan jalan ide-ide gitu ya. Kalau misalnya Anda tidak keluar negeri itu, kira-kira apa yang kurang dari Anda? Misal ya, ini cuman pemikiran saja. Apalagi kalau yang Anda akan datangi negeri kafir. Anda harus merenungi baik-baik penanya ini, hadis Nabi SAW, Ana bari'un mimman asya baina adhuril musyrikin. Saya berlepas tangan dari orang-orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang musyrik. Kata para ulama hadis, ini orang muslim yang tidak ada hajat darurat, sengaja pergi tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin, orang-orang kafir. Makanya dianjurkan untuk tidak dilakukan. Pertama, terganggu dari sisi sholat. Kedua, dari sisi makanan. Ketiga, tradisi. Keempat, cuaca. Banyak sekali. Dan umumnya ini ya, tidak khusus penanya ini, umumnya teman-teman kita muslimin ini mau keluar negeri, apalagi ke negara-negara non muslim, hanya karena gengsi. Hanya karena di Australia, di Amerika turun salju. Emang ada apa dengan salju Bapak Ibu sekalian? Kalau butuh salju, ambil es batu, blender jadi es. Tahukah Anda kalau salju sedang turun, mobil nggak bisa jalan? Susah, harus pakai baju tebal. Saya bukan melarang tinggal di luar negeri ya, boleh. Karena materi kita ini didengar oleh seluruh dunia. Ada teman-teman kita muslimin dari Indonesia yang kemarin hubungi saya dari Perancis, ada yang hubungin saya dari Jerman, ada yang sampai undang saya dari Australia gara-gara dengar ceramah yang kita sedang sampaikan dan diangkat di YouTube atau di-upload di web saya sehingga mereka tahu itu. Saya bukan melarang mereka tinggal, bukan, tapi saya memberikan ide. Kalau tidak ada sesuatu yang darurat, maka tinggallah di negara Islam. Kan itu. Jauh lebih baik. Sisi makanan, kata para ulama, siapapun yang Allah mudahkan lahir di sebuah tempat, kayak kita ini semua lahir di Indonesia, karena Islam tidak melihat ini turunan Arab, ini turunan bule, ini turunan Afrika, ini turunan Melayu. Nggak ada dalam Islam ini negara saya Muslim, dimanapun buminya Allah saya hidup. Siapapun yang lahir dari anak Adam di satu lokasi, maka Allah memang sudah pilihkan itulah yang terbaik buat dia. Mesti difahamin nih makanannya. Emang kita orang Indonesia nih yang cocok tempe, sayur asam, gado-gado, emang gitu. Emang sudah itu makanan kita yang cocok buat kita. Bolehlah sekali-kali makan keju nggak masalah, gitu kan? Tapi kalau kita mau paksakan diri seperti teman-teman kita orang bule makanannya, tiap hari makanannya burger, hotdog dan yang lainnya, itu susah nantinya. Emang bukan begitu. Adat, tradisi. Emang kita biasa di Indonesia saling santun, tetangga sama-sama baik, gitu kan? Pamit kalau mau jalan. Sampai saya waktu di Saudi itu sempat teman-teman saya yang di Madinah bilang sama saya, ini orang Indonesia luar biasa akhlaknya ya. Saya tanya, kenapa? Dia bilang kalau disuruh antri, antri semua. Dia tidak tahu di Indonesia ini kadang-kadang keras kepala kalau di sini kan. Karena orang kita ini kan kalau antri-antri, dia ngoceh, tapi ngoceh di dirinya sendiri gitu kan. Kalau orang Arab kan sampaikan, kenapa kau suruh saya antri misalnya? Ini enggak, kan orang kita disuruh antri ya antri gitu kan. Tenang-tenang saya, tapi memang dia ngerutu tapi tidak kelihatan gitu kan.
Terus dia bilang, masa dari masjid kalau mau lewat tunduk di depannya orang, kita kan pamit. Bayangin tuh kadang-kadang orang kita dari Indonesia ini kalau dari kampung-kampung di Masjid Nabawi, dari masjid, dari pintu ke pintu sana kan jauh sekali jaraknya. Itu dia tunduk dari situ sampai ke sana. Jadi orang-orang sana bilang, ini baik sekali orang Indonesia ini, hormat betul sama orang gitu kan. Ya memang itu tradisi kita. Kalau tradisi itu tidak bertolak belakang dengan Islam tidak ada masalah gitu kan. Memang sudah seperti itu. Kita memang peduli dengan tetangga. Orang-orang kalau tinggal di negara-negara barat itu memang teman tetangganya memang nggak tahu menahu sendiri-sendiri, gitu kan? Makanan, tradisi, pakaian, cuaca, banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya. Dan yang paling penting masalah ibadahnya nih. Di Indonesia ini kalau Jumat, gitu kan? Jam 12.10 azan, jam 12 kita keluar masih dapat Jumat nggak? Masih dapat, minimal dapat pahala telur. Sudah tahu ya? Siapa yang datang di awal waktu sama dengan sedekah dengan unta, yang waktu kedua seperti sapi, waktu ketiga seperti kambing, waktu keempat seperti ayam. Sebelum khatib naik di atas mimbar, yang datang dapat pahala telur. Kalau khatib sudah naik di atas mimbar, kata Nabi SAW, malaikat tutup bukunya, pahalanya sudah nggak ada lagi, gitu kan? Dapat pahala sholat Jumat, tapi pahala sedekah seperti tadi itu tidak ada lagi. Di Indonesia itu kita keluar jam 12 siang masih dapat tuh 10 menit masih bisa, sebelah rumah. Macet, sering saya tekankan jemaah-jemaah saya ya. Macet, baik. Kalau macet gimana Ustaz? Sholat saya di Indonesia ini alhamdulillah kelebihannya gang demi gang ada musola, ada masjid. Tinggal mampir, sholat dulu baru jalan, gitu kan? Kalau di negara-negara sana ada beberapa yang saya sudah datangin, susah cari masjid, jauh. Susah. Masjidnya pun kemarin saya di Australia itu nggak boleh ada suara azan keluar, nggak boleh. Jadi di dalam dikekang suaranya. Di Indonesia masya Allah mik sama mik berantem, gitu kan. Sana azan, sini azan, sana qomat. Luar biasa itu. Kita bisa lihat orang Islam di kiri kanan kita, makanan-makanan kita semua makanan-makanan yang insya Allah dijamin halal. Sekali lagi saya bukan menghardik teman-teman tinggal di luar negeri, tidak. Mungkin ada orang muslim lahir memang dasarnya di negara-negara muslim, memang dasarnya lahir di situ, memang dia besar di situ, atau memang ada kebetulan orang muslim bertugas negara, atau memang mungkin dia pernah pergi belajar kemudian dia Allah bukain rezeki di sana kemudian dia tinggal, ya itu haknya dialah. Tapi jangan ini diumumkan, jangan ini semua muslim digituin, nggak bisa. Jadi coba anda coba muhasabah, introspeksi diri dulu. Kalau memang negara yang anda mau pergi ini tidak mengganggu akidah anda, silahkan, nggak ada masalah. Darurat nuntut ilmu. Tapi kalau di Indonesia ada, nggak ada masalah. Itu kan cuman karena dikatakan oh kalau di sana keren, ijazahnya dari sana apa segala. Itu kan cuman persepsi saja. Emang ijazah mau diapain? Ijazah saya ya semenjak saya tamat dari Madinah, kemudian saya lanjutin pasca sarjana, sekarang di lemari ditaruh. Selesai, oh iya dulu saya punya ijazah ini, udah selesai. Nanti darurat perlu difotokopi sekali-sekali, sih baik ditaruh. Itu yang orang banggain tuh, apa yang mau dibanggain? Selembar kertas, gitu kan? Gak ada sesuatu yang istimewa. Apakah orang kalau tidak punya ijazah, kemudian tidak ada rezekinya? Saya ingin tanya coba, jemaah sekalian, tetap ada rezekinya ya. Salah kalau ada orang mematok rezeki itu datang dengan ijazah, keliru itu. Karena dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai baru berapa ratus tahun yang lalu saja ini ceritanya, itu baru ada istilah ijazah. Sebelumnya nggak ada. Orang belajar melantai, belajar dari temannya, dari orang tuanya, nggak ada ijazah khusus gitu. Mereka hidup tuh miliaran orang, makan, minum, tidur, menikah, punya keturunan, bahagia, sakit, sehat. Memang begitu sunnatullah. Jangan kurung diri anda di bingkai yang anda buat sendiri. Saya kalau tidak tamat jadi sarjana saya nggak bisa makan. Siapa yang bilang? Itu dia sendiri. Kenapa anda waktu di rahim ibu anda tidak pernah berpikir begitu? Waktu kita masih kecil di rahim ibu cuma tahu ambil saripatinya ibu kita. Ibu kita setengah mati ngunyah, kita tinggal ngambil aja. Waktu kita kecil nangis-nangis, ayah ibu beliin saya permen, kita nggak mau tahu dari mana uangnya. Kenapa? Sekarang sudah besar ketakutan. Kan gitu, harus berpikir yang normal. Kata Nabi SAW, al-arzaku maksuma, rezeki sudah dibagi. Memang benar, boleh menambah rezeki, bukan tidak boleh. Boleh mencari prestasi dunia, silahkan, tidak ada masalah.
Tapi jangan prestasi itu mengurung kita di sebuah bingkai hidup yang kita buat sendiri. Kesannya kita nggak bisa lagi dapat pendapatan, nggak bisa lagi hidup, nggak bisa lagi begini kalau nggak punya ijazah. Dengar nggak kemarin informasi waktu pembagian zakat di Jawa Timur, salah satu pengusaha beras atau apa itu muslim, nggak ada ijazahnya itu, bisa bagi zakat berapa miliar tuh zakatnya dia. Orang yang mungkin S3 di Jakarta belum tentu punya harta seperti dia. Ada tuh fakta lapangan, gitu kan. Sekali lagi saya bukan meredam Anda untuk mengejar prestasi, silakan, Islam boleh. Itu kan S2, S3 silakan jadi profesor, kalau ada S4 kejar, gitu kan. Anda boleh silakan, gitu kan. Sudah punya istri satu mau dua boleh, nggak ada masalah. Hilang ngantuknya di bawah bapak kalau ngomong gini. Sudah dua boleh tiga, tiga boleh empat, jangan lebih empat. Empat jadi lebih dari empat jadi kafir nanti. Sampai empat masih mukmin. Punya anak satu mau punya dua, mau punya tiga silahkan. Punya usaha satu mau kembangin lagi silahkan. Tapi semua itu ya sifatnya memang yang dalam koridor hukum syar'i yang tidak melanggar. Jadi silakan Anda boleh berdoa kepada Allah SWT, istikharakan, minta petunjuk sama Allah. Kalau hati Anda tenang silahkan. Ya, tapi kalau untuk tinggal ini perlu jadi bahan pertimbangan. Apakah mengacung telunjuk saat syahadat di duduk tahiyat itu tidak ada dalilnya? Ada dalilnya, hadis sahih. Mengacungkan jari telunjuk itu ada dalilnya, hadis sahih. Di mana Nabi SAW kata para sahabat mengangkat telunjuk beliau SAW pada saat tahiyat, gitu kan. Cuma khilaf di antara ulama apakah diangkat pada saat tasyahudnya, pada saat asyhadu an la ilaha illallah atau dari awal. Ini khilaf di antara ulama, gitu kan. Karena memang tidak ada hadis secara khusus menyebutkan bahwasanya Nabi SAW angkat pada saat syahadat. Ya, dan Nabi SAW mengangkat jari pada saat tasyahud, pada saat tahiyat, gitu kan, pada saat tahiyat. Maka Syafi'iyah mengatakan pada saat asyhadu an la ilaha illallah mengangkat jari. Tapi kalau Syekh Albani sekarang sesuai dengan mazhab Hanabila mengatakan bahwasanya dari awal mengangkatnya, dari awal mengangkat jari. Tapi dalilnya semua jelas. Ya, Anda boleh menanya kembali kepada buku sifat sholat Nabi ditulis oleh Syekh Albani dan dalilnya panjang lebar situ. Pendapat-pendapat ulama disebutkan. Alhamdulillah bukunya juga murah. Mungkin di bawah 40.000 harganya. Apakah ada anjuran berwudu setelah makan makanan yang tersentuh api? Tidak ada anjuran sama sekali. Boleh saja. Yang disuruh wudu lagi itu kalau seandainya orang makan daging unta. Itu memang ada hadisnya khusus hewan ini. Apa hukum mentahzir seseorang yang ilmunya lebih tinggi dari kita? Apa tahzir termasuk mengumbar aib? Ya. Tahzir ini perlu saya jelaskan dulu. Tahzir itu artinya hadara, berhati-hati. Tahzir berarti menyampaikan kehati-hatian kepada orang lain tentang orang yang lain, gitu kan? Misal ada orang berbuat ya perbuatan melanggar agama, maka kita mentahzirnya, mengingatkan dia supaya dia berhati-hati. Salah itu saudaraku, gitu kan? Tidak boleh. Begitu tahzir namanya. Atau kalau ada orang akan menyebarkan satu perbuatan buruk, seperti saya kasih contoh, misal dia mau merampok, dia mau membunuh, lalu kita tahzir, ingatkan dia, dan kita ingatkan juga muslimin atau aparat keamanan agar jangan sampai kena bahayanya dia, itu juga tidak ada masalah, kan gitu. Walaupun dia orang berilmu, bukan berarti orang lebih pintar ilmunya kemudian kita tidak bisa ingatkan, boleh diingatkan, tapi ada adab-adabnya ya, ada adab-adabnya. Itu bukan menyebarkan aib, asal memang tahzirnya disampaikan kepada si pelaku dulu. Kalau si pelaku ini sudah diingatkan gak mau dengar dan ternyata dia bisa membahayakan muslim yang lain, maka muslim yang kita kenalin diingatkan, gitu kan. Misal ada seseorang akan bisnis, si A mengajak si B bisnis, kemudian si B gak kenal si A. Dia tanya kepada saya, itu si A gimana sih diajak saya bisnis, lalu saya tahu si A ini siapa, mungkin suka menipu, suka utang gak bayar, lalu saya bilang setahu saya dia utang gak bayar, dia bisnis gak sukses gitu, pernah ya, itu terserah kamu setelah itu. Nah itu tidak ada masalah, itu termasuk dalam bab tahzir sebenarnya ya, menyampaikan kehati-hatian, itu masih boleh-boleh saja, tapi ada adabnya ya. Nah yang banyak di Indonesia ini tahzir bukan pada tempatnya, cara mentahzirnya itu ustadz itu salah, si fulan itu salah, si fulan itu apalagi kalau sampai kafir, wah ini bahaya nih kan gitu. Nggak boleh itu, nggak boleh. Datang kepada dia, sampaikan empat mata dengan dia, gitu kan. Ini sudah sering ditanya apa hubungan Ustaz dengan Ustaz Syafiq Basalamah, ya sama-sama Muslim. Ya, ya.
Dan kebetulan sama-sama bahasa lamanya gitu kan. Memang saya sampai sekarang belum tahu apakah ada hubungan kerabat atau tidak. Ya, tapi insya Allah sama-sama muslim dan cukuplah itu ya jawabannya. Adakah doa khusus dari seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal agar amal mereka terus berjalan? Apakah mengirim ayat-ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah, Yasin dan lain memiliki dalil yang sahih? Jadi mendoakan, umumnya adalah mendoakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali dari 3 sumber, gitu kan? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya. Jadi mendoakan. Nah ini doa adalah sesuatu yang paling baik, paling positif. Dan Nabi SAW juga mengatakan, ya siapa yang mendoakan saudaranya muslim, maka dia akan mendapatkan untuk setiap muslimnya 1 buah pahala. Makanya sering saya bahasakan Bapak Ibu sekalian, usahakan setiap hari panen pahala miliaran hanya dengan doa Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-hamin wa amwat innaka samiu qadir hajat. Itu dianjurkan untuk disampaikan agar dapat pahala. Kalau jumlah umat Islam 3 miliar, 3 miliar pahala. Doain mereka, ya doain orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh bersedekah buat mereka, ya orang tua kita. Misalnya ada masjid lagi dibangun, kita titipkan uang di situ, niatkan untuk orang tua. Tidak usah sebutin dengan lisan, niatkan dalam hati, Allah sudah tahu. Sedekah jariyah. Atau kalau dia punya ilmu yang pernah dia sampaikan, adab, akhlak, tata kerama, mungkin akhwat kita di belakang sana diajar ibunya buat menu masakan, lalu dia masak, lalu dia sebarin menu ibunya itu diajarin ke teman-temannya. Ilmu yang bermanfaat itu juga akan menjadi jariyah buat dia. Kemudian boleh juga haji dan umroh. Boleh juga haji dan umroh sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, orang tua saya, ayah ibu saya sudah tidak bisa lagi perjalanan, udah tua, ada yang riwayatnya mengatakan sudah meninggal. Bolehkah saya berhaji dan umroh untuknya? Kata Nabi SAW, boleh, gitu kan, dibolehkan. Tapi kalau mengirim Al-Fatihah, Yasin ini belum pernah ada dalilnya, belum pernah ada dalil. Jadi tidak pernah ada dalil yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan Al-Fatihah untuk ahli Badr, Al-Fatihah untuk ahli Uhud, gitu kan, Al-Fatihah untuk Hamzah, itu nggak pernah ada. Maka sebaiknya kita tidak melakukannya. Jadi bukan karena kasus membaca Al-Qur'annya ya, kasusnya Nabi SAW tidak pernah contohkan. Maka kita cukup jalankan apa yang beliau contohkan, karena beliau diutus untuk menjadi suri tauladan untuk semua orang mati. Beliau cuma doakan tadi sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat serta haji dan umroh. Selain ini belum ditemukan ada dalil yang membolehkan. Itu kan apalagi memilih surah-surah tertentu. Karena memang belum pernah Nabi SAW melakukan. Berarti kita tidak lebih baik daripada Nabi SAW. Dengan banyaknya kuburan yang terdapat di sekitar masjid di Indonesia, bagaimana hukum sholat di sana? Kalau kuburan itu di dalam fisik masjid, ini tembok masjid yang dipakai sholat 5 waktu, di dalamnya nggak boleh sholat di situ. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, la taj'alu kuburakum masajid. Nggak boleh kalian jadikan kuburan kalian sebagai masjid. Artinya masjid yang ada kuburannya, kuburan yang ada masjidnya, semuanya dianjurkan tidak disolati, gitu kan? Atau kita menjadikan kuburan seperti masjid, dipakai untuk ibadah-ibadah. Yang Nabi SAW tidak contohkan. Nabi kalau ziarah kubur hanya memberikan salam dan mendoakan, titik, nggak ada yang lain. Tidak ada siram tanaman, air, tidak ada bawa bunga, nggak ada membaca Al-Quran. Memang tidak ada dari Nabi SAW. Maka wahai muslimin, ikutlah kiai dan guru kita Muhammad SAW. Kenapa harus tambah-nambah gitu? Ya jangan merasa kurang, itu sudah cukup. Ya kan? Lakukan apa yang Nabi SAW lakukan. Apakah ada batasan di belakang, di samping, di depan atau di halaman? Sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana dengan syubhat yang mereka samakan dengan Masjid Nabawi? Beda. Masjid Nabawi itu asalnya kuburannya Nabi bukan dalam masjid, di luar memang, rumah dan masjid. Cuma dengan perluasan wilayah dan Madinah sangat terbatas, ya, maka masuklah dalam perluasan masjid, gitu kan? Masuk. Dan memang ulama sepakat mengatakan kalau masjid itu dasarnya dibangun untuk kuburan, mutlak masjidnya harus dibongkar. Sekali lagi ya, kuburan dibangun khusus, masjid dibangun khusus untuk kuburan, seperti kuburannya Khomeini itu di Iran. Kuburan terus masjidnya dibangun karena kuburan itu. Nah ini mutlak nggak boleh, masjidnya harus dibongkar karena dasarnya niatnya bukan karena Allah tapi karena kuburan. Nah kalau seandainya masjid dibangun duluan lalu kuburan didatangkan, kuburannya yang dibongkar, gitu kan? Kuburannya yang dipindahin, seperti itulah gambarannya. Cuma kejadian yang terjadi di kuburan Nabi SAW agak berbeda, gitu kan? Pernah waktu kuburan atau rumah Nabi SAW ingin ditaruh di luar masjid, maka terdapat kesempitan lokasi di situ karena memang
kuburan Nabi SAW dalam rumah Aisyah dengan masjid beliau bersebelahan, dan di sebelahnya rumah juga itu tidak jauh dari situ ada kuburan Baqi, ada kuburan para sahabat. Maka tidak bisa rumah Nabi SAW digeser, akan dibongkar. Kalaupun dibiarkan di situ, maka dia akan dempet. Karena gini, di zaman Nabi SAW itu ini rumah Nabi, ini masjid. Yang mana akan digeser nih? Masjidkah yang digeser atau kuburan rumah Nabi SAW digeser? Kalau mau digeser ke sebelah sini ada Baqi, ada kuburan para sahabat. Ini digeser ke sini, ini kuburan, ini masjidnya Nabi asal di sini. Yang dikenal dengan Raudhah itu pas sebelahnya kuburannya Nabi, gitu kan? Tapi bukan di dalam kuburan ya. Maka memang posisinya berbeda nih kuburan Nabi, masjid Nabi SAW. Karena beliau waktu keluar dari rumahnya, kalau mau sholat itu beliau cuma buka pintu, langsung masuk masjid, langsung masuk Raudhah. Ini yang sekarang dikasih karpet hijau itu memang bersebelahan begini. Kalau ini dipindahin, ya supaya rumahnya Nabi jadi luas, supaya orang bisa ziarah kubur misalnya, maka berarti pindah dari lokasi asal yang Nabi SAW bangun masjidnya. Kalau kuburannya Nabi dibongkar, ini nggak ada dalil memindahkan kuburannya Nabi, ini bukan kuburan manusia biasa, dan dasarnya di luar masjid, gitu kan? Nah, jadi dia pada saat perluasan masjid masuklah di dalam, dan ini juga untuk mengantisipasi agar jangan sampai nanti kuburan Nabi disembah-sembah. Kalau dalam masjid sekarang kan bisa diawasin, ada tugas. Kalau di luar kan agak sulit, gitu. Seperti itu. Jadi berbeda, tidak bisa disamakan dengan kuburan Nabi. Ini kuburannya siapa yang Anda mau samakan dengan kuburan Nabi? Tidak mungkin sama kan, nggak, mustahil gitu. Itu pemahamannya ya. Jadi ini seorang Nabi berbeda, dan nanti akan terjadi fitnah yang lebih besar gitu. Kalau seseorang mempunyai utang pada kita tapi dia tidak mau membayarnya pada kita walaupun dia sudah mampu untuk membayarnya, apa sebaiknya kita lakukan? Tagih. Kalau dia tidak mau, sudah serahkan kepada Allah. Tapi dia sendiri itu mendapatkan dosa yang besar. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, matlul ghani zulm. Nanti akan ada bahasan tuh. Dosa besar setelahnya nanti itu akan ada orang yang mampu tapi sengaja tidak mau bayar utangnya, maka itu termasuk kezaliman, dosa besar. Allah SWT akan hukum dia, dan Allah akan punya cara mengembalikan uang Anda nantinya. Dan Anda boleh menagih ya, boleh menagih. Yang penting tidak melakukan hal-hal yang melanggar agama. Bolehkah kita menasihati teman-teman yang lain untuk tidak mau kasih utang sama dia dengan alasan kita katakan sama orang bahwasanya dia orangnya zalim dan tidak mau? Kalau Anda ditanya oleh orang memang, ya silahkan. Tapi kalau Anda sebarkan sendiri, buat iklan, ya, buat di Facebook, si fulan tidak bayar utang saya, itu nggak boleh. Nyebarin aib itu yang kita bahas tadi, nggak usah lah. Gitu. Seorang muslim itu kalau hilang darinya sesuatu, ikhwas sekalian, uang jatuh, HP hilang, apa sajalah, ya, maka kita bermuhasabah. Caranya begini kata ulama, mungkin HP itu ada uang haramnya, mungkin dompet itu ada uang haramnya. Ya mudah-mudahan ya Allah gantikanlah yang halal. Karena kadang-kadang kata ulama, kalau Allah mau seorang hamba yang patuh kepadanya, itu kan selamat dari harta yang haram untuk dia makan, Allah sengaja hilangkan dengan caranya. Kita baru terima duit, ternyata uang haram, dompetnya semua jatuh, dicuri orang, tergeletak, ya sudahlah. Mungkin ada uang haramnya, selesai, terima takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman, tidak ada seorang hambaku pun yang aku uji dengan sebuah cobaan lalu dia bersyukur, dia malah mengatakan Alhamdulillah. Lagi ada cobaan datang dia bersyukur, kecuali ya aku akan ampuni dosa-dosanya, ya, atau kalau Nabi SAW. Mohon penjelasan mengenai murabahah dan musyarakah dalam proses pinjam meminjam. Kalau setahu saya ya, sebatas ilmu saya, tidak ada namanya murabahah dalam pinjam meminjam, kecuali pinjamnya ini ya itu sifatnya memang investasi, dan ini tidak dinamakan pinjam sebenarnya ya. Murabahah itu diambil dari kata-kata ribah yang berarti untung, dan tidak boleh dalam Islam utang piutang diambil keuntungan darinya, tidak boleh. Ya bukan utang namanya, yang boleh investasi. Anda ajak orang, nih saya mau buka usaha ini, saya nggak punya modal, mau ikut nggak? Nanti saya kasih saham sekian persen, boleh. Tapi kalau kita utangkan orang 10.000 atau 1 juta, kemudian kita katakan kamu harus kembalikan 10%-nya, atau kamu harus kembalikan 1.100.000, itu tidak boleh, riba, nggak boleh. Jadi utang piutang setahu saya ya, sebatas ketahuan saya itu tidak ada murabahah dalam utang piutang. Dan musyarakah sama juga, musyarakah itu partisipasi, bisnis partner. Setahu saya ini tidak dikenal dengan utang piutang, tapi memang bisnis. Anda ajak teman Anda untuk bisnis, baru namanya musyarakah. Musyarakah itu satu sama yang lain saling partisipasi. Ada dalam ilmu fikih kita namanya musyarakah mal bil badan. Harta, yang satu punya harta, yang satu punya tenaga.
Boleh, gitu kan? Saling bantu membantu. Ini punya tenaga, ini punya skill, yang ini punya uang, disatuin itu nggak ada masalah. Tinggal sepakat persentase tertentu. Bila kita meminjam uang di bank syariah dengan jaminan deposit yang ada, namun di awal akad pinjam meminjam dinyatakan secara jelas nominal cicilan tiap bulannya dengan jumlah yang tetap, dan kita sebagai peminjam tidak keberatan dengan nominal cicilan tersebut. Namun jika dikalkulasikan secara keseluruhan cicilan tersebut jika dibayarkan hingga selesai ada kelebihan dari jumlah uang yang dipinjamkan, apakah hal tersebut diperbolehkan? Terkait hal tersebut dirasakan tidak memberatkan si peminjam. Jadi di sini bukan masalah Anda setuju atau tidak setuju, tapi masalahnya haram atau tidak, gitu kan? Saya pinjam uang dari seseorang 1 juta, orang itu kasih syarat kembalikan 1.100.000 ya. Saya bilang iya nggak apa-apa deh. Apakah halal? Tidak halal, karena dasarnya itu haram dalam agama. Walaupun Anda ridho, karena kasus hutang piutang tidak boleh berbunga, nggak boleh. Kalau yang Anda maksudkan adalah ini kita masuk ke satu perbankan syariah, kemudian memang dia meminjamkan modal, memasukkan modal seperti orang yang musyarakah tadi. Saya tetap mengatakan saya tidak setuju dengan kata-kata meminjamkan nih, tapi yang setuju adalah memang dia invest, bank syariah investasi di usaha Anda. Dia minta misalnya siupnya, TDP-nya, segala surat-surat perusahaan, kemudian laporan keuangan kita kasih. Berarti kan dia mau invest, nanti dia invest sekian, gitu kan? Maka akan disepakati keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Nah itu yang boleh dalam Islam. Tapi kalau di sini perbankan syariahnya tidak mau tahu, misalnya Anda bisnis apa, untung atau rugi, pokoknya harus kembali modal yang dia pinjamkan, ini sama saja riba, gitu kan? Jadi tidak usah. Ada seorang non-muslim, dia tidak percaya dengan agama apapun, tapi dia lebih percaya kata-kata ayahnya yang berkelakuan baik, tapi dia mengerti apa itu dosa dan tidak pernah melakukan jahat. Dan dia bertanya kepada orang Islam, apa di masjid ada Tuhan? Bagaimana pendapat Ustadz tentang di atas? Tentu dari mana dia bisa tahu ini baik atau tidak? Dari ayahnya kah? Tanya ayahnya. Ayahnya tahu ini baik dan buruk dari mana? Pasti tetap ujung-ujungnya itu akan lari kepada wahyu. Karena seseorang manusia, sosok siapapun tidak pernah bisa tahu ini baik atau buruk kecuali tuntunan wahyu. Kan gitu. Kita tahu dari mana nih? Oh ini makan babi itu tidak baik misalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada manusia, baik itu sensor di tubuhnya atau dengan ilmu pengetahuan. Misal Allah turunkan wahyu menyampaikan ini makanan haram ya, kita harus makan yang halal dan thayyib, baik dan berkualitas. Berarti ayam halal, tapi pada saat sudah rusak, sudah hilang thayyibnya, gak boleh lagi dimakan, gitu kan? Agama menuntun seperti itu. Nah, tidak mungkin orang, nah, diikuti juga dengan sensor tubuhnya. Kita kalau lagi meriang, gitu kan? Allah berikan sensor, kita nggak mau kena air dingin. Dari mana itu? Itu dari Allah SWT pencipta, Allah kasih itu, Allah SWT yang kasih itu, gitu kan? Jadi kalau masalah dia tidak percaya Tuhan, kemudian dia bisa tahu kebaikan, itu dia tidak sadari kebaikan itu sebenarnya dari Allah SWT. Dari mana semua ini? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan pohon-pohon? Tidak ada kecuali satu Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Nasrani pun, ini kan dikatakan tadi ada seorang non Muslim, tidak disebutkan agamanya. Baik. Itu dia tidak beragama, ini tidak beragama, dia mengikuti kebaikan yang dilakukan ayahnya. Ayahnya pasti punya panduan, tidak mungkin tidak. Baik buruknya itu diikuti dari panduan wahyu. Kalau kita telusuri ujung-ujungnya pasti kembali kepada wahyu. Kalau ditanya apakah di masjid ada Tuhan, ya kita jawab, Tuhan itu bukan di masjid. Tuhan kita di atas langit. Allah SWT mengatakan, "Tsumma stawa 'alal arsy." Gitu kan? Di atas langit lah Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban sederhananya. Tuhan ada di mana? Tuhan ada di langit, gitu kan? Kenapa Tuhan tidak kelihatan? Karena Tuhan terlalu besar. Allah SWT terlalu besar. Allah itu akbar, maha besar dan tidak akan kelihatan dengan panca indera manusia. Dan kami meyakini itu, namanya iman. Iman itu meyakini sesuatu yang tidak kelihatan dengan panca indera, gitu kan? Bukti-buktinya cukup banyak. Ya, banyak sekali bukti Allah SWT ada, gitu kan? Dari mana penciptaan, dari mana adanya langit, dari mana adanya bumi, dan kata para ulama ringkasnya di kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jazair punya petunjuk yang baik sekali secara dalil akal. Beliau mengatakan banyaknya manusia yang beriman tentang adanya Tuhan Allah, diutusnya 124.000 nabi,
adanya banyak dai-dai dan ulama yang mengingatkan manusia tentang wujudnya Allah, itu menandakan memang Allah itu ada. Dan dari 7,3 miliar manusia jumlahnya sekarang di seluruh dunia, itu 6,3 miliar semua orang beriman kepada Allah, Yahudi, Nasrani dan Muslim, gitu kan. Itu mereka orang-orang yang yakin ada Tuhan namanya Allah, cuman ada kemusyrikan, ada penolakan terhadap nabi-nabi yang datang setelah nabi mereka, gitu kan. Jadi cuman 1 miliar saja dari 7,3 miliar itu yang tidak beriman kepada Allah atau bergabung agama-agama lain, ya, orang Hindu, orang Buddha, ateis, gitu kan. Jadi sebenarnya secara akal pun lebih banyak memang orang yang beriman, dan tidak mungkin orang sebanyak itu semuanya dusta dan salah. Itu kalau mau secara akal, gitu kan. Dan kata para ulama, belum pernah ada yang mengaku sebagai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Dan Allah sudah tekankan dalam kitab Al-Quran, ada Namrud, ada Fir'aun, raja-raja yang sudah menguasai dunia mengaku sebagai Tuhan, toh mati juga ujung-ujungnya. Dan Allah ceritakan kisah mereka, bagaimana pada saat mereka menolak, Allah utus kepada mereka rasul-rasul dan mereka mau membunuh rasul. Ya, Namrud mau ingin bunuh Ibrahim, Fir'aun ingin bunuh Musa, maka Allah bunuh, musnahkan mereka. Dan itu jelas sekali dalam kisah Al-Quran, gitu kan. Jadi seperti itu gambarannya. Ada seorang perempuan, dia sudah berkerudung, tetapi ke bawahnya masih memakai celana yang membentuk tubuhnya. Dia sudah diberi nasihat tapi katanya belum siap. Bagaimana menurut Ustaz, apakah dia tetap berdosa? Berdosa, gitu kan? Berdosa. Yang jadi masalah, dia masih belum meyakini bahwasanya agama ini tuntunan hidup. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah pagi-pagi duduk dari pagi subuh sampai terbit matahari, sampai waktu syuruk, cari pahala haji umroh, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah lalu duduk sampai terbit matahari, berzikir kepada Allah, bermajlis ilmu atau membaca Al-Quran, kemudian dia sholat 2 rakaat setelah terbit matahari, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna, gitu kan. Beliau tiap hari duduk begitu. Muridnya pernah datang mengatakan, wahai imam, kenapa anda duduk begini? Kata beliau, ini orang yang sudah punya iman dalam hati ini. Dia bilang, ini adalah sarapan saya, ini makanan saya. Bagaimana saya bisa hidup kalau tanpa makan? Jadi saudaraku, kita ini punya 2 hal di tubuh kita. Ada jasad, ya, ada tubuh kita ini, itu kan. Dan ada jasad dan ada jiwa, ada ruh. Dua-duanya butuh makanan. Kadang-kadang kita ini sibukkan diri memberikan makan jasad kita saja, tapi jiwanya nggak dikasih makan, kan itu. Jadi dia makan nasi, minum air, makan ayam, itu jasad. Anda hadir sekarang di majelis ilmu ini sebenarnya kita sedang makan nih, tapi untuk jiwa. Kalau dua-duanya kenyang itu bagus, gitu kan. Manusia banyak tidak balance, mereka cuma kasih makan jasadnya, jiwanya dilupakan. Makanya orang yang seperti ini yang masih belum menjalankan agama dan mengatakan belum siap dan seterusnya, bagaimana bisa dia mengatakan pada saat perutnya lapar, saya belum siap makan? Nggak bisa sebenarnya, gitu kan? Tidak ketemu secara akal. Mestinya dia siap untuk makan kalau pada saat lapar, sebagaimana dia siap juga menutup auratnya yang merupakan perintah Allah, ya, yang merupakan juga itu makanan dari jiwanya. Itu kan makanan jiwa, gitu kan. Dia akan lebih terjaga. Apalagi kalau dia tahu hikmah-hikmah besar dari masalah hijab. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika adna alla yu'zain. Tujuan utama hijabnya perempuan adalah supaya tidak diganggu oleh orang lain. Coba kalau ada perempuan lewat pakai jilbab besar, pakai cadar, senakal-nakalnya orang yang lewat sebelahnya, mau ganggu apa kira-kira? Dia bingung, rambutnya orang ini bagaimana ya? Kalaupun saya paksa buka jilbabnya, jangan sampai gundul kepalanya. Nggak berani dia. Paling jauh gangguannya apa? Assalamualaikum. Itu saja. Tapi coba kalau lewat pakai celana jeans ketat, baju kaosnya ketat, pastilah diganggu, gitu kan? Jadi tujuan hijab memang itu adalah supaya tidak diganggu. Kalau sudah diganggu sudah susah itu, gitu kan? Perempuan itu sekali saja ternoda kehormatannya, setetes sperma masuk ke kelaminnya, ke vaginanya, dan pas masa subur, udah cukup, ya, udah cukup setetes sperma itu melahirkan orang seperti si laki-laki itu. Kalau itu orang buruk, akhlaknya tidak baik, pezina lah, pemabuk lah, dan seterusnya, maka pastikan keturunannya akan seperti dia. Makanya harus hati-hati kan. Kata Nabi SAW, takhayyaru linutafikum, hati-hati dengan peletakan benih-benih kalian. Laki-laki nggak boleh sembarangan letakkan di kemaluan perempuan, hanya karena fisik saja,
mau tidak paham agama, mau tidak tutup aurat, kafir, nggak apa-apa deh, karena saya suka fisiknya. Begitu Anda letakkan sperma Anda dan dia hamil, berarti dia akan menjadi ibu anak Anda sampai kapanpun. Walaupun dia kafir, walaupun dia jahat, walaupun dia buruk akhlaknya, gitu kan? Sama halnya sebaliknya muslimah. Sembarangan laki-laki dia jadikan sebagai pasangannya, status sperma masuk, hamil, maka laki-laki yang buruk tadi akan menjadi ayah anaknya sampai kapanpun. Tetap akan dinisbatkan, makanya hati-hati, nggak boleh sembarangan gitu ya. Jadi orang seperti ini mungkin karena belum paham, semoga Allah berikan hidayah ya. Kalau perempuan pakai celana jeans ketat, apa bedanya dengan tidak pakai celana jemaah sekalian? Sama saja, beda warna, kan itu. Kalau pakai celana jeans biru, kalau tidak pakai, Allahu alam, gitu kan. Tapi yang jelas kelihatan orang sudah tahu, oh ini pahanya begini, oh betisnya begini. Dan apa kata ulama? Kalau ada seorang wanita yang keluar dengan kelihatan auratnya lalu diperkosa oleh penjahat, maka yang penjahat tadi dapat dosa, yang perempuan juga sudah diperkosa dapat dosa. Yang begitu, karena dia penyebab. Sebaliknya kalau ada seorang wanita menutup auratnya dengan rapi lalu diperkosa oleh penjahat, dia berusaha menolong ini kalau terjadi, gitu kan? Maka yang memerkosa berdosa, yang diperkosa dapat pahala karena mempertahankan kehormatannya, bukan dia penyebabnya. Jadi pahamin masalah ini. Bila sudah sakit berbaring, sudah tidak bisa bangun dan ingin sholat, apakah tetap berwudu? Apa cukup dengan tayamum? Wudu, nanti orang di sekitarnya datangkan air, ya dikasih air gitu kan. Datangkan air, nanti diusapkan. Kalau biasanya di rumah sakit itu pakai waslap ya, pakai kain yang digosok, diusap, itu cukup. Kecuali kalau nggak bisa kena air itu baru. Kalau memang lukanya nggak bisa kena air, boleh tayamum. Bagaimana status pernikahan jika wanita dalam keadaan hamil dan nisbat anak tersebut jatuh kepada siapa? Tidak sah pernikahan wanita hamil. Nggak boleh jemaah sekalian. Walaupun dia nikah dengan laki-laki yang menghamilinya, dari mana hukumnya? Nabi SAW mengharamkan pernikahan wanita hamil, nggak boleh. Sampai dia meletakkan hamilannya tadi. Dan anak itu tidak boleh nisbat kepada pemilik sperma, nggak bisa. Nisbatnya kepada nama lain dibuatin, misalnya Abdullah. Abdullah ini nggak ada orangnya. Memang begitu dinisbatkan, begitu dalam Islam, gitu kan? Ini yang banyak orang Islam tidak fahamin sehingga mereka menganggap nggak apa-apa deh. Ya, karena ini tidak dijelasin hukumnya. Maka di Indonesia contoh kasus banyak anak-anak muda kalau orang tuanya nggak setuju, zina dulu, hamil dulu di luar nikah, baru mereka nikah. Mereka nggak paham kalau nikahnya nggak sah kalau nikah sementara hamil. Dan anak yang lahir nanti itu tidak boleh nisbat kepada si laki-laki pemilik sperma. Nggak ada hak waris di antara mereka, tidak ada penisbatan. Ini hukum syar'i. Ya, ini jelas tidak boleh sama sekali. Nabi SAW melarang wanita hamil di Madinah untuk menikah sampai dia meletakkan bayinya. Dan beliau SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, tidak ada penisbatan anak zina dengan pemilik sperma, nggak boleh. Dan tidak ada juga hak waris di antara mereka. Ini satu orang kita ingatkan. Mungkin ada yang bilang, kan malu Ustaz, apa boleh buat? Nggak bisa. Itu konsekuensi Anda melanggar. Tidak mungkin gara-gara Anda satu orang lalu hukum Islam ini kita katakan tidak apa-apa. Ini terbuka semua orang lakukan, nggak bisa. Anda salah. Anak itu jadi anak memang haram, ya sudah konsekuensinya. Dan tidak boleh terjadi satu orang kita ingatkan dan kita hardik 10.000 orang selamat dari perbuatan itu, gitu kan? Seperti itu. Bolehkah membatalkan sholat seorang diri jika ada sholat berjamaah yang baru dilakukan? Boleh, nggak ada masalah, ya. Boleh saja kalau lagi kita masuk masjid sholat, kemudian ternyata ada orang yang lagi berjamaah, boleh dibatalin karena jamaah lebih afdal. Jika dalam satu masjid terdapat dua imam berjamaah, yang dimana salah satu tidak sengaja memulai sholat berjamaah, bolehkah jamaah terakhir membatalkan sholatnya dan bergabung ke jamaah yang lebih awal? Ini sudah umum pendapat ulama, memang seharusnya begitu. Karena Nabi SAW mengatakan atau melarang ada dua imam dalam satu masjid. Gak boleh ada dua imam ya. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian digaris bawahi masalah ini. Anda masuk masjid, lihat dulu sekitarnya. Kalau kita sudah masbuk ya, sudah lewat jemaah pertama sudah selesai. Cari kalau sudah tidak ada yang berjamaah, baru Anda boleh sholat bentuk jamaah. Kalau ada maka tidak boleh. Bahkan jumhur ulama sepakat mengatakan kalau seseorang terlambat masuk ke sebuah masjid, sudah bubar jemaah pertama, kemudian dia tidak temukan ada yang menemani dia sholat jamaah, dan dia temukan ada satu jamaah yang sedang sholat sunnah ba'diyah, dia boleh menepuk pundaknya dengan niat sholat wajib dan berjamaah sama itu orang.
boleh. Dan dia yang jadi imam tetap sholat sunnah, nggak ada masalah. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari, bahwasanya ada seorang sahabat terlambat masuk ke masjid. Nabi SAW sudah salam nih, lagi zikir habis sholat. Ada satu orang terlambat mau sholat, kata Nabi SAW sebentar. Kata Nabi kepada sahabat yang sudah sholat, siapa yang mau bersedekah untuk saudaranya ini? Abu Bakar angkat tangan, saya Rasulullah. Maka Abu Bakar pun berdiri sholat dengan orang tersebut. Abu Bakar sholat sunnah ba'diyah, orang itu sholat wajib, dibolehkan. Yang penting usahakan tidak sholat sendiri kecuali darurat sekali, gitu kan? Karena itu bedanya 25 kali lipat ya. Masa satu perusahaan tawarin gaji 1 juta, yang satunya 25 juta kita pilih yang 1 juta padahal waktunya sama, kegiatannya sama. Itulah perumpamaan sholat. Sama saja gerakannya, ngapain harus cari satu pahala sementara kita bisa dapat 25 pahala gitu kan? Apakah kita berdosa apabila mempunyai teman homoseksual sedangkan teman ini muslim dan baik perilakunya? Bagaimana atau cara kita untuk mendakwainya? Sebaiknya dijauhi. Kalau orang sudah begini dijauhin, karena perbuatan dia adalah perbuatan kemaksiatan. Kita boleh menganggap dia sebagai saudara muslim, tapi tidak boleh menjadi sahabat. Tidak boleh menjadi sahabat. Jadi jangan Anda bilang, saya tidak terpengaruh, nggak mungkin. Tidak ada kata-kata tidak berpengaruh. Saya sudah sering kasih contoh ya. Begini rasionalnya, kalau Anda tidak merokok, nggak usah bicara homoseksual. Minimal nanti dia akan cerita, minimal. Dan Anda akan dengar, minimal mengetahui kisahnya. Bukan mustahil syaitan akan tunggangi. Kalau saya tidak merokok, saya berteman dengan 10 orang perokok. Hari pertama, hari kedua, saya akan mencium baunya. Seminggu kemudian mereka bilang, coba aja yang penting kau tahu. Sebulan kemudian sudah pernah merokok, setahun kemudian jual rokok. Bukan cuma merokok lagi. Terpengaruh pasti teman-teman komunitasnya. Kita kalau tidak bisa mengaji baca Quran, bodoh sekali, huruf hijaiyah pun tidak tahu. Teman kita 10 orang penghafal Quran, tiap hari bicara tentang surah An-Nisa di murajaah, kemudian sebabun nuzulnya, hukum-hukumnya, nasikh dan mansukhnya, banyak berhubungan dengan Al-Quran dipelajari. Kita hari pertama, hari kedua malu, seminggu mulai belajar huruf hijaiyah, sebulan bisa ngaji, setahun hafal Quran bersama mereka. Komunitas penting. Manusia ini makhluk yang paling pekah ya. Kalau antum lagi jalan dengan teman-teman bilang begini, aduh saya mau kencing, kita tiba-tiba mau kencing juga, itu biasa. Pekah memang begitu. Jadi sudah seperti itu, jadi jangan bilang tidak terpengaruh. Kalau Anda mempertemukan ada teman saya homoseksual baik perilakunya, ada orang mukmin dan tidak homoseksual baik perilakunya. Kenapa harus dia gitu kan? Karena masalahnya berpengaruh. Kalau bagaimana mendakwanya, sampaikan. Dakwah disampaikan. Bahwasanya perbuatan kamu ini haram, homoseksual itu haram, kamu harus bisa terapi diri kamu. Bagaimana caranya? Kamu menikah normal. Obatnya cuma kembali kepada jalan yang benar. Homoseksual dia kembali menikah dengan perempuan yang baik-baik, dia taubat dari dosa, insya Allah Allah akan maafkan itu, gitu kan? Jadi insya Allah akan bisa dengan cara dia menjalani ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Saya sering merasa ketakutan akan kematian dan saat itu saya sangat takut sampai menggigil dan paranoid. Bagaimanakah cara syar'i yang harus saya tempuh? Jazakallah khair. Jadi mati itu, fahamilah saudaraku, adalah sebuah pintu yang harus dilaluin untuk menuju ke akhirat. Akhirat itu apa? Tempat abadi, janji dari amal yang kita lakukan. Jadi kita sholat, puasa, bakti dengan orang tua, haji, umrah, sedekah, semua yang kita kerjain ini, itu kita akan lihat hasilnya. Pasti kita lihat hasilnya. Ya, diterima semua sempurna atau tidak, gitu kan? Dosa yang kita lakukan juga akan kita diperlihatkan semuanya. Ya, kita akan diperlihatkan semuanya. Dan tidak bisa menuju ke sana mendapatkan hasil dari perbuatan kita kecuali kita lewatin sebuah pintu namanya mati. Mesti. Orang mukmin tidak takut dengan mati karena dia tahu dia akan mendapatkan hasil dari amalnya. Orang yang takut mati, orang yang banyak dosanya, karena dia tahu sebenarnya ada feelingnya dia, ini akan ada hukumannya. Ini akan ada hukumannya. Kalau ada perasaan Anda tentang kematian, itu sebuah tanda keimanan, itu sangat baik, gitu kan? Anda tinggal minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa ya dipertahankan itu, dan Allah SWT tuntun agar dialihkan ke masalah ibadah. Dan itu sudah umum ya, para ulama salaf kita seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah membaca ayat tentang kuburan, ya kan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur. Beliau langsung pingsan waktu baca ayat ini. Pingsan, tidak bisa bangun. Istrinya ketakutan, dipanggil sahabat-sahabat yang lain, dibangunin sampai disiramin air baru bangun. Kata mereka, ada apa wahai Utsman?
Kenapa kau bisa pingsan hanya dengan baca ayat kuburan? Bukankah kau adalah kamu? Ini orang Arab kalau bilang anta, anta, wa anta, anta, maksudnya kamu ini siapa gitu loh. Orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, anak mantunya Nabi, salah satu khulafaur rasyidin, banyak kelebihan lah gitu kan. Kata Uthman apa? Rasulullah SAW menjamin buat saya surga, tapi beliau belum jamin buat saya kuburan dan kematian. Maka saya takut saya disiksa dulu di sini, baru nanti saya masuk surga di sana. Sampai membuat ya mereka pingsan, ya pingsan. Para ulama salaf sampai menangis pada saat ingat kematian. Dan ini sebuah tanda keimanan ya. Bahkan ada di antara mereka dari tabi'in itu sengaja menggali liang lahat di belakang rumahnya. Setiap malam dia masuk. Setiap malam dia masuk di liang lahat itu. Walaupun beberapa saat baru dia tidur. Sampai gara-gara itu tidak pernah ketinggalan sholat tahajud. Mereka bermuhasabah. Kalau anda bisa merasakan itu luar biasa, gitu kan? Maka anda segera bertobat kalau punya dosa dan segera alihkan ke ibadah. Insya Allah itu sangat positif. Halal atau haram mendanai orang lain untuk beribadah haji sementara kita sendiri belum haji. Bila kita mampu namun tidak berhaji, bagaimana dosanya? Jadi bolehkah membiayai orang melakukan ibadah sementara kita belum melakukan? Jawaban yang paling kuat ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Karena ibadah wajib itu seseorang lebih berhak, lebih pantas melakukan sebelum orang lain. Ya, bahkan sebagian ulama menarik juga ini di amal sunnah. Contoh, antum lagi lihat saf pertama kosong lagi iqamah. Kita nggak boleh persilahkan orang lain masuk sebelum kita masuk dulu. Lebihnya boleh disuruh masuk. Kalau kita di Indonesia kan silakan Pak, silakan disuruh maju orang ke saf pertama. Padahal dia lebih butuh pahalanya. Nggak boleh semestinya. Ini pendapat yang paling kuat, tidak boleh dia membiayai orang lain atau menyuruh orang lain melakukan ibadah sementara dia belum melakukannya. Nah, ini maksud dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat berat di sisi Allah kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak kerjakan, gitu kan? Kalau mampu dan tidak haji berdosa karena rukun Islam. Ya, termasuk bagian daripada dosa besar. Dilarang ya, karena memang haji bagi yang mampu. Kalau sudah mampu tidak haji berdosa. Sama dengan zakat, sudah mampu tidak keluarin zakat. Mampu puasa Ramadan nggak puasa. Sama dengan itu rukun Islam. Kalau sudah mampu maka berdosa. Apa yang dimaksud dengan kafaru min ahli kitab dalam surah Al-Bayyinah? Bukankah ahli kitab itu memang orang-orang kafir? Ya Allah pastikan bahwasanya telah kafir ahli kitab. Innal ladina kafaru min ahli kitab. Sesungguhnya ahli kitab telah kafir. Allah pastikan, gitu kan? Karena sekarang saja buktinya ayat ini sangat dibutuhkan ya. Sekarang ada orang yang mengatakan, orang-orang liberal yang mengaku muslim, ya kan, mereka mengatakan semua agama sama. Ahli kitab itu bisa masuk surga kalau berbuat kebaikan, gitu kan. Nah, ini bantahan dari ayat ini. Allah SWT mengatakan memang telah kafir ahli kitab. Mohon ceritakan tentang Ya'juj Ma'juj. Ini sudah sering saya bilang, panjang ceritanya. Sabar aja nanti ya. Akan ada ceritanya nanti pada saat kita bahas kitab Minhajul Muslim, insya Allah itu akan ada bahasan tentang beriman kepada hari kemudian. Nanti ada saya ceritakan semua tanda-tanda hari kiamat besar 10, diantaranya Ya'juj Ma'juj. Sebagian ulama memakruhkan mendahulukan orang lain dalam beribadah. Apakah ada dalil yang kuat yang menjelaskan hal ini? Ya sudah ada jelas kaidahnya. Ya. Kaidah dalam ilmu ya, usul kaidah qawaid fiqhiyah dijelaskan tidak boleh seseorang mendahulukan orang lain dalam ibadah sementara dia belum melakukan, gitu kan? Diambil daripada firman Allah tadi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, sungguh berat di sisi Allah kalian mengucapkan, kalian menyuruh orang lain melakukan satu perbuatan sementara kalian sendiri tidak melakukannya. Jadi diambil daripada ayat itu. Tentang umat Islam yang akan terbagi menjadi 72 golongan, apakah Ustadz mempunyai referensi golongan-golongan apa saja itu? Ada buku, saya pernah bawa itu hari ini saya nggak bawa. Kalau memang yang bertanya berminat, insya Allah nggak ada halangan. Rabu depan saya bisa bawakan nanti. Judulnya Golongan yang Selamat. Inilah golongan yang selamat. Cukup tebal, nanti Anda bisa baca buku itu karena kalau saya jelaskan akan panjang, gitu kan? Bisa dibeli nanti insya Allah, terbitan Pustaka Tazkiyah. Kalau tidak nunggu juga saya Rabu depan, tidak masalah, bisa dicari di toko buku. Pokoknya terbitan Pustaka Tazkiyah, judulnya Golongan yang Selamat. Ustaz, tahun 2008 saya bekerja di Saudi. Saya melaksanakan haji dengan travel haji di Riyadh. Saat mabit di Mina, pembimbing menyatakan cukup mabit di sebagian Aziziyah saja karena Mina sudah sesak dengan jemaah dari luar Saudi. Sehingga ada ulama Saudi yang mengeluarkan fatwa sah.
apabila bermalam di sebagian wilayah Aziziyah yang berdekatan dengan Mina. Apakah betul ada fatwa seperti ini? Sah atau tidak hajinya? Setahu saya tidak ada. Setahu saya ya, tidak ada fatwa itu. Ya. Satu-satunya ya pendapat ulama tentang masalah Mina ini adalah kalau misalnya memang Mina sudah betul-betul penuh, nggak ada lagi tempat, dan memang bersambung seperti saf sholat, bersambung, karena memang Aziziyah ini pas di sebelah perbatasannya dengan Mina itu sebuah gunung saja, sebuah gunung gitu kan, itu bersambung memang tempatnya, sudah nggak ada lagi tempat, bersambung jemaah yang sedang istirahat di Mina terus bersambung sampai ke Aziziyah, mungkin ini satu-satunya cara yang masih boleh, tapi kalau nggak boleh. Dan subhanallah orang yang mengatakan tidak ada tempat itu tidak benar. Ya, tidak benar. Saya pernah berapa kali haji pada saat masih mahasiswa di sana. Itu kalau kemah-kemah pun penuh, kami banyak di pinggir jalan, banyak jemaah haji pada duduk, gitu kan. Di Mina itu bebas orang duduk di mana saja. Di masjidnya, di pelatarannya, banyak tempat kosong, banyak. Mungkin kalau tidak ada kemah, mungkin bisa saja. Allahu alam. Tapi kalau tempat itu banyak sekali yang kosong, banyak sekali yang kosong. Kalau bagaimana hajinya tadi, hajinya sah saja, gitu kan? Kalau memang dia tidak tahu, dia sah saja, tapi dia dianjurkan untuk menyembelih dam. Karena kalau dia tidak mabit di Mina, maka itu berarti meninggalkan salah satu daripada kewajiban haji. Maka dia wajib dam, menyembelih hewan ya. Kalau yang batal hajinya kalau dia tinggalkan Arafah. Kalau Mina, Muzdalifah, dia dalam kondisi tidak tahu atau darurat, meninggalkan karena sakit, misalnya ada udzur syar'i, atau darurat dia harus pulang ke Indonesia karena tugas negara misalnya, maka itu berarti dia bisa ganti dengan dam, menyembelih hewan. Kalau kita niat beramal untuk orang lain, misal melakukan haji untuk orang yang telah meninggal, apakah kita juga mendapat pahalanya sehingga pahalanya menjadi double? Iya, dapat pahala. Jadi kan jelas kita mengerjakan satu ibadah untuk orang lain, kita bersedekah untuk orang tua kita sudah meninggal, kita juga dapat pahala sedekah itu. Jelas kata Nabi SAW, siapa yang menunjuk orang, memudahkan orang untuk melakukan satu perbuatan atau mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala juga yang sama. Jadi dia dapat pahalanya. Sama dengan orang yang menyuruh orang lain sholat. Kita sholat, dia sholat, kita dapat pahala kita, dia dapat pahala dia, tapi kita dikasih pahala seperti dia karena kita yang mengajaknya. Kenapa ada banyak sekali versi doa harian? Contohnya doa sebelum makan. Setahu saya ada beberapa versi, yang manakah yang sesuai dengan tuntunan Nabi? Kalau tidak salah dengar, saya pernah dengar ada kesalahan saat menukil doa sebelum makan dari kalimat doa sebelum bersetubuh. Benarkah Ustaz? Jazakallah khair. Sebenarnya sih memang kalau ragam doa itu sudah umum ya. Memang begitu dalam sunnah Nabi SAW. Sebagaimana juga ayat Al-Quran, seperti kisah Nabi Musa AS, gitu kan? Sering terulang tuh di beberapa ayat, terulang. Itu memang kata para ulama adalah ijaznya Al-Quran. Ijaz itu maksudnya kelebihannya Al-Quran malah. Karena dengan retorika lain diceritakan, gitu kan? Dengan bahasa lain, dan dari situ sudah bisa diambil grammar bahasa Arab. Begitu pula dengan doa-doa dari Nabi SAW. Doa iftitah ada 5 macam, ada 7 macam. Doa ruku ada 7 macam, iftitah ada 7 macam, ada macam-macam doa-doanya. Ya, memang begitu ragamnya. Tapi khusus kalau masalah sebelum makan, yang saya tahu Allahu alam, hadis yang paling sahih hanya membaca bismillah saja. Kalau Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ini hadisnya lemah. Hadisnya sangat lemah. Maka ulama kalau mengikuti sunnah Nabi tidak mengajarkan doa ini kepada anak-anaknya, tapi membaca bismillah saja cukup. Dan ini juga disarankan agar bismillahnya dengan jahar, keluarin suara. Karena syaitan sering curi di situ kesempatan, kan dia mau ngambil makanan kita. Makanya kalau antum pegang minuman, bismillah. Mau makan, bismillah. Sebutin. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu setiap mau masukkan makanan atau minuman di mulutnya, bismillah. Setiap lepas dia bilang alhamdulillah. Jadi satu gelas air bisa sampai 10 kali dia baca bismillah, bisa 10 kali alhamdulillah. Berapa banyak pahala didapatin tuh, gitu kan? Sampai seperti itu karena memang sunnahnya membaca pada saat mau makan dan minum. Gitu kan? Dalam hadis lain dikatakan siapa yang masuk ke dalam rumahnya kemudian dia memberikan salam untuk dirinya atau keluarganya, syaitan di sekitar rumahnya berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Salam itu menjadi tameng buat syaitan masuk ke dalam rumah. Dan siapa yang makan membaca bismillah, syaitan berkata lagi di sekitar rumahnya dengan teman-temannya, tidak ada makan malam untuk kalian malam ini. Jadi mereka tidak bisa mencuri itu.
Musawwir itu sebatas mana? Apakah menggambar wajah saja sudah termasuk? Terus kalau apa ini? Saya tidak tahu, foto ke sosial media bagaimana hukumnya? Baik, musawwir ini adalah orang yang melukis sebenarnya. Asal katanya adalah orang yang melukis. Kata Nabi SAW, orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah al-musawwirun. Orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah orang yang melukis atau mengukir, gitu kan? Dan di sini dibatasi dengan hal-hal yang dilarang oleh Nabi SAW, khususnya yang berjiwa sebenarnya, manusia, hewan. Lalu ulama tambahkan jin dan malaikat. Karena ini jin dan malaikat gaib, tidak kelihatan. Kalau ada orang rekayasa dia buat, berarti dia membuat rekayasa cerita, gitu kan? Kalau manusia sama hewan jelas tidak boleh karena berjiwa, gitu kan? Kalau pohon, kalau pemandangan langit, bintang-bintang, matahari semua tidak ada masalah. Jadi terbatas di situ saja yang dilarang, gitu kan? Tinggal, jadi ini sama ya, melukis manusia, ya, membuat patung, ini semua masuk dalam kriteria yang dilarang. Tinggal khilaf di ulama tentang masalah foto. Bolehkah foto itu masuk ke dalam ancaman hadis tadi Nabi yang berbunyi orang yang paling berat sisanya hari kiamat adalah orang yang suka musawwir, yang melukis tadi itu. Maka jumhur ulama mengatakan foto masuk kecuali darurat. Misal untuk paspor, ijazah, nggak ada masalah. Atau memang seseorang yang harus dipampangkan, misal memang dia seorang yang berbahaya, maka kalau tidak diperlihatkan gambarnya maka akan bermasalah. Gitu kan, contoh itu sesuatu yang darurat, KTP, kan itu semua harus ada, akte lahir misalnya, ijazah, memang diperlukan, maka itu darurat tidak ada masalah. Kalau Syekh Utsaimin lebih umum sedikit, beliau mengatakan boleh saja foto, tapi juga ada kriteria yang dibolehkan, yang harus dibatasi ya. Yang pertama, tidak boleh ada kemaksiatan di situ. Tidak boleh ada kemaksiatan di foto. Misal seseorang sengaja menyimpan foto lawan jenis yang kelihatan auratnya, baik laki-laki menyimpan foto perempuan, perempuan menyimpan foto laki-laki, gitu kan? Kecuali foto pasangannya, boleh. Foto suami istri misalnya, dia mau tahu foto istrinya, dia tinggalnya jauh jaraknya, atau istrinya foto anaknya, ini anak kita udah baru mandi dikirimin, oh suaminya lagi di luar negeri supaya dilihat sama dia. Itu umumnya pendapat Syekh Utsaimin masih dibolehkan. Kalau memang tidak ada kemaksiatan, yang pertama ya. Ini kriterianya harus tidak ada kemaksiatan. Jadi bukan orang yang tidak dihalalkan. Yang kedua, tidak dipajang. Tidak dipajang. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, rumah yang dipajang ya lukisan atau taswir tadi itu ya, bisa masuk di sini kriteria foto di sini, maka tidak akan dimasuki oleh malaikat. Tidak akan dimasuki oleh malaikat. Jadi saya juga sarankan teman-teman bisa beli buku yang pernah juga saya bawain, itu judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Bisa dibaca di situ, diantaranya yang ada taswirnya tadi ini, yang masalah gambar ini. Jadi ini kriteria yang kedua, ya tidak boleh dipajang. Kemudian yang ketiga, gitu kan, tidak berlebih-lebihan. Maksudnya berlebih-lebihan ini foto yang tidak perlu, nggak perlu. Ya, diambil sekian banyak. Ada orang subhanallah setiap ganti baju foto, gitu kan. Untuk apa nggak tahu? Mukanya tetap muka itu juga sama, gitu kan. Kulitnya tetap itu, matanya tetap itu, tidak ada yang berubah. Apa memang kalau dia foto yang ke 1000 matanya jadi tinggal satu di tengah, kan tidak. Jadi nggak perlu berlebih-lebihan. Ini ada batasannya, gitu kan. Nah kalau memang dari pendapat Syekh Utsaimin ini masih dibuka umum oleh para ulama. Kalau fotonya darurat silahkan. Itu pun tadi kriteria yang tidak boleh haram, tidak boleh dipajang, dan tidak berlebih-lebihan. Allahu a'lam. Riba, teman saya dengan kekurangan pengetahuannya, dia terlilit riba, kredit sepeda motor. Terus sikap saya untuk memahamkannya bagaimana kalau sudah terlibat riba seperti itu? Apakah harus dihentikan, kembalikan motornya atau dilanjutkan? Ini Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau seandainya kalian terjerumus dalam riba, kemudian kalian taubat, apa kata Allah? Falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian boleh mengambil apa yang sudah berlalu itu, tapi jangan buka lagi pintunya. Motor terlanjur di KPR, rumah terlanjur di KPR. Kalau kita mampu lunasin, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya sudah jalanin, tapi jangan buka lagi pintunya. Cuma banyak ikhwah yang tidak faham. Begini ya, coba difahamin ancamannya Allah di dosa yang kita buat, ikhwah. Tidak ada manfaatnya buat dosa itu, nggak ada manfaat yang kita dapatkan gitu. Kenikmatan yang sebentar.
Riba ini kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Berat itu, bukan hal yang ringan kan gitu. Kemudian dalam hadis lain dikatakan riba 70 sekian tingkatan, yang paling rendahnya itu seperti seseorang berzina dengan ibunya. Berat. Ngapain harus riba? Kalau Anda bilang, Ustaz saya kalau tidak KPR saya tidak bisa punya motor, itu kan pendapat Anda. Siapa yang bilang? Coba gunakan iman, mulai nabung dari sekarang, karena 100 ribu tidak bisa terkumpul tanpa 10 ribu, 1 juta tidak bisa terkumpul kecuali dengan 100 ribu, ya kan gitu. 10 juta tidak bisa terkumpul kecuali dengan 1 juta, artinya mulailah nabung. Coba niat dengan baik, ya Allah mudahkan saya tabung uang saya ini, target kita bisa nabung per hari 10 ribu, 100 ribu, 50 ribu, 30 ribu, kali jumlah harga motor itu 10 juta, 15 juta, kira-kira berapa lama saya harus nabung? Sabarin aja, nggak apa-apa. Sabarin aja. Kadang-kadang manusia terlalu terbawa hawa nafsu. Anda pengen sekali punya mobil mewah. Baiklah, anggap Allah sudah kasih Anda dapat mobil mewah itu. Kadang-kadang anggaplah dengan cash, Masya Allah, rezekinya. Ya. Cash aja, ya, tidak usah kita bicara kredit. Pada saat Anda dapat, Anda bangga. Seminggu kemudian, sebulan kemudian, tahun depan keluar model baru. Oh, punya saya tahun 2013, sudah ada mobil 2014. Terbawa hawa nafsu, nggak selesai-selesai itu kalau nafsu mau diikutin. Ya gitu. Padahal sebenarnya nanti juga ada saatnya kok. Nanti juga ada saatnya, nggak ada masalah. Ini. Bedanya antara orang yang naik mobil angkut dengan mobil pribadi itu memang kemasannya. Tapi tujuannya sama-sama naik mobil. Bahkan mobil umum itu ada supirnya, mobil pribadi belum tentu kadang-kadang pakai supir, gitu kan. Jadi kemasannya boleh mengejar, tapi jangan sampai kita kejar dalam kondisi kita berbuat maksiat kepada Allah, ikhwan. Sabarlah, ya, nikmatin proses hidup ini. Ya. Haramkah penghasilan yang diperoleh jika sewaktu masuk kerja tersebut dengan cara menyuap? Contohnya waktu daftar CPNS. Jadi melihat itu haram atau tidak, dilihat dari kelayakan Anda. Itu dulu pertama. Kalau seseorang itu masuk melamar di sebuah perusahaan kerja, dia tidak layak di situ, tidak ada skillnya, bukan orang yang punya hak di situlah, gitu kan? Lalu dia bayar sehingga lolos, ini namanya sogo. Sogokannya haram, pendapatannya haram. Kita lihat kasus yang lain. Saya mau kerja di satu perusahaan, anggaplah tadi ini, mau jadi CPNS tadi ini. Baiklah, saya layak memang, saya punya ijazah, saya punya skill, tapi karena persaingan banyak dan memang kalau tidak bayar tidak bisa lolos. Padahal sebenarnya saya berhak untuk itu. Ada orang misalnya dia tes, memang dia bagus, dia jawab semua, tapi ditahan oleh panitia sengaja supaya dia bayar. Lalu dia bayar untuk lolos. Ini bukan sogo, ikhwah. Ini bukan sogo, karena kita berhak di situ. Saya punya barang datang dari luar negeri, tahan sama bea cukai. Bea cukai minta 1, 2, 3, 4, 5 syaratnya, saya penuhin. Semua saya kasih syarat-syaratnya. Lalu ditahan juga. Alasannya karena minta duit, saya kasih duit. Sogo kah itu? Bukan sogo ini. Karena itu hak saya. Mereka tahan. Sogo itu yang kita berikan sementara kita tidak punya hak di situ. Tanah ini bukan punya saya bayar pengacara supaya jadi hak saya. Nah itu sogo namanya. Karena sogokan itu membayar, ya, sebagian harta yang menyebabkan hak orang lain jadi milik kita, gitu kan? Itu namanya sogokan. Jadi perlu difahamin, ya, kalau Anda layak di sini dan memang tidak bisa kecuali dengan cara itu, maka itu berarti tidak ada masalah. Tapi kalau Anda tidak layak, berarti haram semuanya nih, haram sogokannya dan haram pendapatannya, otomatis itu. Sebagai suami, apa yang harus dilakukan sikap suami tersebut jika istrinya seperti tersebut di atas, yaitu istrinya melakukan itu sebelum mereka menikah? Sudah saya jelaskan tadi, tinggal lihat keadaannya. Kalau keadaannya dia tidak layak, minta saja keluar dan insya Allah menjadi ibu rumah tangga di rumah jauh lebih baik. Apakah boleh kita datang ke tempat duka orang non muslim? Tidak boleh mutlak. Semua yang berhubungan dengan ibadah non muslim tidak boleh dihadiri, nggak boleh. Tidak boleh ucapin selamat Natal, tidak boleh mengunjungi kalau dia lagi kematian, itu ritual.
boleh menjenguk kalau sakit boleh, membantu orang susah boleh, bertetangga boleh, bisnis sama non muslim boleh, silaturahim dengan keluarga non muslim yang memang belum masuk Islam boleh, bakti dengan orang tua non muslim boleh, tapi tidak boleh pada hal-hal yang berbau ibadahnya. Nggak boleh. Termasuk ibadah adalah pada saat mereka syukuran, mereka natalan, mereka juga menghadapi kematian, jadi nggak boleh. Tunjukkan prinsip, memang ini maaf agama saya larang, tapi yang lain kita boleh kerjakan, yang dibolehkan dalam agama. Ketika azan, apakah boleh kita sholat sunnah atau membaca Al-Quran atau ngobrol? Sholat sunnah memang malah dianjur. Kalau azan ya, lagi azan boleh saja, nggak ada masalah. Tapi dianjurkan oleh para ulama agar tidak kehilangan pahala mendengarkan azan dan menjawab muadzin, maka dianjurkan dia tunggu dulu. Tapi sahkah sholat sunnahnya kalau dia lagi sholat sementara azan? Sah saja. Cuma dia rugi kan? Karena kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin, ucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin itu. Karena kita dianjurkan ya. Dalam hadis lain juga dikatakan siapa yang membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada saat dia dengarkan azan, dia tambah lagi setelah 2 kalimat syahadat, raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina. Ridha Allah, kemudian Nabi Muhammad SAW baru Islam, gitu kan. Kalau zikir pagi kan dibalik ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin SAW nabiyyan wa rasula. Tapi Nabi Muhammadnya di tengah-tengah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina. Diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, Anda sholat sunnah gimana cara bacanya? Jadi makanya diucapin dulu muadzin. Tapi sahkah sholatnya? Sah. Kalau ngobrol juga sama, boleh saja, nggak apa-apa. Asal dia bisa menjawab muadzin, ya boleh saja. Itu nggak ada masalah, nggak ada yang melarang. Membaca Al-Quran, tapi saya sarankan fokus aja dengar. Fokus dengar, itu juga ada pahala. Apakah membiarkan orang lain tanpa menyebut atau memberitahu namanya termasuk ghibah? Kalau tadi saya sudah katakan ada kriteria yang dibolehkan. Ya. Jadi keluar daripada ini nggak boleh, nggak usah. Untuk apa? Nggak usah sibukkan diri dengan aibnya orang lain, nggak ada manfaatnya. Ustaz, saya mau beli buku, adakah? Buku apa ini yang mau dibeli? Kalau pas judulnya ada mungkin ada saja. Ustaz, apa itu takwil mimpi? Takwil mimpi itu takwil berarti menafsirkan mimpi. Nah ini kalau mimpi tidak boleh sembarangan disampaikan ya, harus kepada ahlinya. Memang sedangkan di kalangan ulama saja tidak semuanya orang boleh diceritakan mimpi. Dan mimpi ini ada 2 macam, ada hilm, ada ru'yah. Hilm itu dari syaitan dan ru'yah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ya, ru'yah itu ru'yah sadiqah, mimpi yang benar bagi orang beriman adalah salah satu dari cabang-cabang kemukjizatan kenabian yang tersisa. Misal kita mau haji mimpi lihat Ka'bah, gitu kan? Orang tua kita mau datang berkunjung ke Jakarta terus kita mimpi ketemu orang tua, gitu kan? Gitu ada orang yang sudah meninggal kita mimpi dia menggunakan baju ihram, sesuatu yang baik lah, gitu kan? Maka itu insya Allah semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mimpi kiamat, orang mimpi masuk ke surga, masuk ke neraka, itu terjadi, gitu kan? Itu berarti baik saja. Nah kalau hilm ini dari syaitan, syaitan ini yang puncak-puncaknya itu mimpi junub. Jadi kalau teman-teman laki-laki ini suka mimpi junub, jangan anggap prestasi itu. Ya. Itu dari syaitan. Ya. Dari mana? Dari syaitan. Nabi SAW tidak pernah mimpi junub. Ya. Yang bujang-bujang nikahlah cepat. Ya. Mana Abdul Razak? Ya. Nikahlah cepat. Ya. Ustaz, bagaimana menjelaskan kepada teman saya tentang hukum musik karena dia menganggap musik dibolehkan. Yang menjadi dasar dia adalah apa ini? Mukhtar yang merupakan cikal bakal marching band digunakan oleh apa ini? Sultan Muhammad Fatih untuk menjadi pembagar semangat saat perang. Saya tidak pernah temukan tuh kalau ada di kisahnya Sultan Fatih ada menggunakan drum band, gitu kan? Belum pernah ada itu. Di kisah Utsmaniyah tidak ada itu, tidak dibenarkan. Ya, yang ada memang mereka menggunakan takbir, itu memang selalu menggunakan takbir, gitu kan. Mungkin ada yang sifatnya bendera diangkat, nah itu umum. Tapi kalau ini Allah alam tidak ada setahu saya. Jadi bisa kita lihat buku siapa yang mengatakan musik itu haram, tulisan Syekh Albani. Tapi di sini memang beliau menjelaskan musik yang boleh dan musik yang tidak boleh.
Kalau musik yang boleh itu adalah memukul gendang dari kulit hewan di acara perkawinan dan Idul Adha, Idul Fitri khusus perempuan. Selain itu nggak boleh. Nah, selain itu tidak boleh. Ini memang dijelaskan di dalam hadis Bukhari, gitu kan. Dan subhanallah, ikhwan mungkin jangan kaget kalau masih biasa dengar musik ya. Musik itu tidak bisa ketemu dengan Al-Quran. Kalau anda biasa dengar musik, maka pastikan anda akan jauh dari Al-Quran. Sebaliknya, anda tinggalkan musik, hatinya terbuka untuk Al-Quran. Jadi ini sudah bisa menjadi pencernah ya, supaya bisa jelas. Benarkah jodoh kita ini cerminan dari kita? Tapi ada atau sering jodoh itu misal apa ini? Si laki-laki rajin ibadah dan istrinya tidak rajin. Sebenarnya tidak ya, karena jodoh itu takdir ikhtiar anda. Allah SWT memberikan anda kesempatan untuk memilih, boleh milih ya. Dan kita disuruh kriteria, pilihlah orang yang soleh, laki-laki soleh bagi perempuan dan perempuan solehah bagi laki-laki. Itu dianjurkan. Kalau anda pilih keluar daripada ini, berarti pilihan anda sendiri, takdir ikhtiar anda ya, berarti bukan cerminan, itu kan pilihan. Jadi tidak bisa jadi tolak ukur, oh kalau saya soleh berarti nanti otomatis saya akan dapat perempuan soleha. Enggak, itu tergantung pilihan kita, masuk dalam ikhtiar. Tapi Allah pandu, Allah tuntun untuk mencari orang yang baik dan soleh. Jadi bukan, tidak benar kalau dikatakan cerminan. Kita sampai jam 9 ya, masih ada 4 menitan. Keutamaan istighfar seperti Allah akan berikan jalan keluar setiap ada kesulitan. Allah berikan penyelesaian setiap mengalami masalah, dan Allah berikan rezeki dari tempat tidak sangka-sangka. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Redaksi bacaan istighfarnya seperti apa dan bagaimana mengamalkannya? Astagfirullah wa atubu ilaih, itu yang paling ringkas. Pokoknya astagfirullah wa atubu ilaih, ini yang paling umum diamalkan oleh para ulama. Dan ini yang sudah pernah saya sebutkan dalam kisah Imam Ahmad, gitu kan. Tapi kalau mau yang lengkap, ada hadis sahih yang berbunyi, siapa yang membaca astaghfirullahil azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ada hayyul qayyumnya ya. Ini disebutkan oleh para ulama dalam bahasan asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Salah satu nama-nama Allah dan sifat Allah yang kalau dipakai bisa diijabah doa itu adalah hayyul qayyum. Di sini dikatakan astaghfirullahil azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi ini termasuk istighfar yang paling lengkap, gitu kan. Tapi kalau anda buru-buru bisa tadi astagfirullah saja, wa atubu ilaih itu dibaca 170 sampai 100 kali dalam sehari. Anak akhwat mau tanya, jika kita menerima beasiswa atau pelatihan di luar negeri yang biayanya dari negara asing non muslim seperti di Eropa, Amerika, hukumnya bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan ya. Apalagi akhwat ya, cari ikhwalah menikah dan tinggal di Indonesia ya. Apa doa untuk menghilangkan angan-angan dan doa menghilangkan kesedihan? Ada doa menghilangkan kesedihan, ada. Kalau menghilangkan angan-angan tidak ada, tapi dengan cara ilmu syar'i. Begini ikhwah, orang mukmin itu targetnya, angan-angannya adalah akhirat. Maka seringlah baca tentang surga dan neraka. Insya Allah angan-angan dunianya hilang tuh dengan sendirinya. Itu kata kunci rahasianya. Coba deh baca tentang surga, apalagi bukunya Ibnu Qayyim yang pernah saya bawain tuh, Tamasya ke Surga. Cari tuh, buku itu luar biasa. Baca tiap hari, jadikan rutinitas baca. Baca per bab saja, bab yang paling menarik apa? Biasanya laki-laki itu paling suka bidadari. Nah, baca tentang bidadari nggak apa-apa. Ciri-cirinya, apa yang dijanjikan, gitu kan? Mungkin kalau perempuan itu banyak perhiasan surga, apa perhiasan surga, istananya, permadaninya dibaca, maka itu akan membuat angan-angan kita nanti ke sana, dan itu memang benar. Jadikan target akhirat, gitu kan? Surah Al-A'raf ayat 80 dan surah Al-Isra 110 tentang perintah untuk berzikir dengan namanya dan larangan berzikir dengan Asmaul Husna. Larangan berzikir dengan Asmaul Husna karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya. Saya tidak pernah tahu ini kalau dalam surah ini dilarang menggunakan Asmaul Husna, gitu kan? Yang ada malah dalam hadis yang Nabi SAW jelaskan, ya, kalau kalian gunakanlah nama-nama Allah dalam berzikir ya, dan berdoa, seperti dikasih contoh oleh Nabi SAW pada saat membaca Ya Ghafur diikutkan dengan Ighfirli, dibaca dalam doa, gitu kan? Tapi apakah itu dijadikan zikir secara khusus? Maka ini memang tidak pernah ada contohnya. Misalnya orang bilang dibaca Asmaul Husna, misalnya Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Syakur, dijadikan sebagai zikir. Ini tidak pernah ada contohnya memang secara khusus ya. Tapi kalau digunakan Asmaul Husna dihubungkan dengan doa, ini ada perintahnya. Bagaimana pembagian warisan apabila beberapa ahli waris sudah meninggal namun memiliki beberapa anak di mana anak-anaknya sudah menikah? Apakah hak warisnya jatuh kepada anaknya? Jadi gini,
Perlu diketahui ya, menunda membagi harta warisan pada saat seseorang pemilik harta meninggal hukumnya haram. Nggak boleh. Nggak boleh. Seorang laki-laki meninggal, istrinya masih hidup, anaknya ada 5. Lalu anak-anaknya bilang, nggak usah deh kita bagi warisan karena ibu masih tempatin rumahnya. Nggak boleh. Bagi warisannya, masing-masing tahu haknya, ibunya tinggal nggak apa-apa. Tapi sudah tahu bagian masing-masing. Kan gitu, tidak boleh tidak. Ini biasa sering terjadi kasus sampai yang menerima warisan sudah meninggal tinggal anak-anaknya. Ini jadi masalah. Jadi nggak boleh dalam Islam ya, tidak boleh. Dan saya sarankan teman-teman bisa ikutin pelatihan Ustadz Nizar Jabal. Itu beliau memang punya pelatihan tentang warisan ya, tentang warisan. Cuman saya sekarang tidak terbawa. Mungkin ada nomor HP beliau. Beliau memang punya pelatihan khusus di Jakarta masalah itu ya. Sebentar. Kalau yang mau catat nomornya silahkan. Ustadz Nizar Jabal 08788 365 1173. Maaf tidak ada siaran ulang ya. Baik, 08788 365 1173. Kalau yang belum catat silakan ambil sama yang sudah catat. Di sini dikatakan apa? Ahli waris meninggal memiliki beberapa anak. Baik. Pertanyaan lain, saya pernah, jadi memang jatuh ke anaknya ya. Kalau memang si fulan, misalnya tadi dia meninggal, lalu belum dibagi warisannya, lalu kemudian dia punya 5 anak, punya hak waris masing-masing. Karena kelamaan tidak dibagi, maka salah satu anaknya meninggal dunia. Apakah hak warisnya jatuh kepada anaknya si fulan yang sudah mati? Jawabannya iya. Karena memang dia memiliki hak waris kan, memiliki hak waris. Pertanyaan lain, saya pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kelak akan datang pejuang yang membawa panji Islam dari timur. Apakah hadisnya sahih Ustaz? Sahih, ya ada hadis sahih memang. Yang akan membawa panji berwarna hitam gitu kan. Makanya sekarang banyak orang-orang yang coba membawa panji hitam. Dengan alasan itulah masuk dalam hadis. Padahal sebenarnya kebanyakan mereka jauh dari sunnah Nabi SAW. Ini lebih rajih pendapatnya adalah pada saat Imam Mahdi keluar nanti. Imam Mahdi keluar dari Madinah, setelah Dajjal keluar maka akan ada panji hitam yang dibawa dari Madinah, bendera hitam ya, yang dibawa dari kota Madinah. Apakah perempuan tidak bisa mendapatkan keutamaan pahala 25 kali lipat dan dinaikkan 27 derajat sholat berjamaah di masjid, sedangkan lebih utama sholat perempuan ada di rumahnya? Apakah terbatas pada perempuan yang sudah menikah? Bagaimana dengan perempuan yang belum menikah? Bagaimanakah utama sholat di rumah bersama dengan masjid? Tetap dia dapat. Jadi begini perbandingannya, sholat sendiri perempuan di rumah lebih afdal ya, daripada dia sholat sendiri di masjid, gitu kan? Sholat berjamaah perempuan di rumah lebih afdal daripada dia sholat berjamaah di masjid. Jadi pertemukan begitu ya. Kalau dia sholat sendiri di masjid di rumahnya lebih afdal daripada dia sholat sendiri di rumahnya. Kalau dia sholat berjamaah di rumahnya lebih afdal daripada dia berjamaah di masjid. Pertanyaan, bolehkah perempuan ke masjid? Boleh, nggak masalah. Sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, la tamna'u ima Allahin masajid. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah perempuan untuk ke masjid. Boleh ke masjid, nggak ada masalah. Silakan saja, tapi tetap lebih afdal di rumah. Jadi boleh mendapatkan fadilah 25 kali lipat, 27 derajat boleh. Tanpa ke masjid pun bisa dapat kalau perempuan dengan cara berjamaah di rumah. Makanya ajaklah ya pembantu, teman, kerabat, siapa saja usahakan tetap berjamaah. Kalau tidak ada boleh berjamaah ke masjid. Wah ini panjang ini ya. Saya tunda aja nanti ya. Sudah jam 9 lewat, insya Allah saya akan baca nanti di pertemuan akan datang. Baik, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.